1 tahun 2 tahun saya ke pondok pesantren Ruki yang terkenal sekarang itu teror, itu orang mengatakan ya waktu ada Ustadz Basir itu, tapi sebenarnya tidak begitu, tidak begitu. Semasa saya tidak ada itu. Ternyata apa, saudara sekalian, anak saya itu level birokrat pemerintah itu juga tidak menjadi pamor. Bahkan orang yang ke neraka itu adalah orang yang melihat film-film biasa. Orang yang pilih surga dikasih amplop itu adalah ke tempat-tempat pelacuran. Disuruh lihat-lihat di situ. Subhanallah. Apa yang terjadi, anak-anak saya sekalian, ini akan terjadi kepada saudara-saudara nanti, anak-anak saya setelah meneruskan jenjang pendidikan ke kota. Ke kota itu kalau kita melihat mana yang benar itu. Kalau kita melihat yang di televisi itu yang benar semana adalah orang yang melihat dan itu seperti orang yang kelihatan masuk neraka semua, seperti orang kepanasan. Minta air disiram, tandanya itu sudah kepanasan itu. Iya tak? Kalau melihat TV itu, walau ada pengajian dakwah, tidak ada yang datang. Nah, sekarang kita hidupnya dihadapkan bisnis dengan politik. Kalau sudah bisnis keras, diundang perpisahan, wali murid, wali santri, banyak yang tidak datang karena sibuk bisnisnya. Keras itu. Wah, tadinya belum selesai. Wah, kalau saya meninggalkan ini, selalu menghitung untung rugi. Tidak tahu bahwa kita meluangkan waktu itu ada nilai pahala yang sangat luar biasa. Dia tidak mengerti itu. Bahwa harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kita luangkan untuk kepentingan agama. Itu harta yang sebenarnya. Kalau harta yang rencananya kita bisnis habis-habisan, nanti dengan harapan kita wariskan anak-anaknya, belum tentu nanti anaknya mau mendoakan. Kalau orang tuanya mati, kalau perlu baku tengkar, baku ribut mengenai warisan yang diusahakan tadi. Tidak menjamin itu. Belum tentu kalau bisnis kita sukses jadi orang kaya itu hidupnya bahagia. Belum tentu. Tapi yakin kalau namanya miskin pasti susah. Tapi susahnya soalnya dekat pada Allah kan? Dekat pada Allah. Ada harapan. Kalau kita selalu dekat pada Allah, selalu melaksanakan perintahnya, itu ada harapan. Ya, di dunia susah tidak masalah, tapi di akhirat kita kelak akan menemui kebahagiaan yang dijanjikan. Innaka la tuflihul mi'ad. Tuhan tidak akan mengubah janji itu. Dan Rasulullah pun juga tidak akan ingkar janji. La ardo wa kitatin umatun final. Umatku kalau melaksanakan perintahku, satu pun tidak akan masuk neraka. Padahal ini orang sudah keras bisnis, lari ke politik, politik saling menghancurkan, saling menghujat. Dengan harapan apa? Kalau sudah saya hujat, kamu kalah, kamu terfitnah, pasti tidak mendukung saya. Saling hujat. Maka sekarang anak-anak saya nanti setelah akan meneruskan jenjang ke pendidikan ke tingkat kota atau ke tingkat atas, pasti dihadapkan bisnis dan politik. Ini pasti ini. Sebentar lagi ini sudah ada ditawarkan masjidnya Pak, dibantu 5 juta harus tusuk ini. Kalau nusuknya dihitung tidak pas, dihitung di TPS-nya ini diminta kembali, ribut. Kalau perlu jangan ada pesantren atau masjid, jangan dilibatkan politik. Anda menyumbang dari partai silahkan nyumbang, tapi jangan ada testamen, ada perjanjian yang mengikat. Tidak perlu itu, malah dosa kita. Oh, bantu. Yang tahu itu uang dari korupsi atau apa terserah, itu urusanmu. Bantu. Nah, sekarang kita itu adalah sudah sangat jelas. Kita itu dihadapkan ar-rasul wal murtasif binar. Di sekolah pun juga begitu. Mau masuk Unhas kalau tidak nyogok sekian ya tidak masuk. Ya. Baru dibuka bilang sudah ditutup, sudah padahal belum lewat pintu belakang. Ini pengalaman. Mbak Banti ini sudah tahu persis ini. Sekolah yang punya nama kualitas itu, ya, itu dibuka, ditutup. Apa itu? Akhirnya orang lewat belakang bayar sekian, ar-rosi wal murtasi binar.
yang menyogok dosa, yang menyogok merasa enak juga dosa.